Selain untuk membantu menjamin tercapainya tujuan pembelajaran, merencanakan program implementasi ditujukan juga untuk memastikan dukungan terhadap kinerja peserta di tempat kerja secara langsung. Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa aspek penting tentang implementasi pelatihan dan memberikan contoh best practice yang selama ini kami lakukan di MTI Talent Story. Mari kita mulai. Pertama, sampaikan rencana implementasi kepada peserta di akhir pelatihan. Untuk hal ini, pastikan telah merencanakan tugas-tugas pelatihan pada formulir 4G yang dibuat sebelumnya, dan yang perlu diingat adalah bahwa program implementasi yang menggunakan tugas pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan pelatihan. Kedua, membuka hubungan dengan peserta belajar setelah sesi pelatihan. Hubungan dengan peserta setelah sesi pelatihan dapat direncanakan secara bulanan atau mingguan, tergantung dari durasi proyek program belajar yang telah disetujui bersama pemegang kepentingan, yaitu perusahaan, manajer, dan peserta. Dan berikut adalah contoh best practice yang selama ini sering kita lakukan untuk klien-klien kita. Misalnya, judul pelatihannya adalah XYZ, jumlah peserta 23 orang. Dan kegiatan pra-pelatihan yang sudah dilakukan oleh peserta adalah misalnya peserta sudah mengisi assessment online, personality factor analysis atau PFA, peserta sudah mengisi assessment online, leadership factor analysis atau LFA, kemudian sudah ada focus group discussion dengan perwakilan peserta yang sudah dilakukan sebelum pelatihan. Setelah itu kita melaksanakan pelatihannya di kelas. Dan setelah pelatihan, fasilitator melakukan hal-hal berikut sebagai bentuk implementasi. Yang pertama, fasilitator menganalisis hasil belajar seperti kuesioner evaluasi pelatihan yang diisi oleh peserta, online test, serta hasil PFA dan LFA secara individual. Tidak lupa fasilitator menyediakan akses materi pelatihan untuk peserta dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Boleh dipilih salah satu atau kombinasi dari semuanya. Misalnya, landing page menggunakan website tertentu atau Google Site dan sejenisnya, micro learning menggunakan EDUP mobile LMS, video learning di YouTube channel, lembar kerja dalam bentuk PDF dikirimkan melalui WhatsApp ke semua peserta, dan tidak lupa juga fasilitator memberikan tugas-tugas pelatihan. Misalnya, peserta wajib mengisi lengkap lembar kerja dan ditunjukkan pada saat individual coaching. Dan untuk individual coaching itu, fasilitator mengalokasikan waktu slot sebagai berikut. Setelah semua peserta mengikuti individual coaching, fasilitator mengalokasikan waktu individual final practice dengan alokasi slot waktu sebagai berikut. Dan setelah semua peserta menempuh perjalanan belajar yang lengkap dan memenuhi syarat pencapaian nilainya, maka fasilitator mengirimkan sertifikat kepada semua peserta secara digital. Lalu akhirnya, fasilitator menyusun laporan lengkap untuk dipresentasikan di depan manajemen atau perusahaan klien. Begitulah dengan melaksanakan program implementasi, apalagi jika tidak memungut biaya tambahan untuk klien, maka semua program pelatihan akan dipandang sebagai sebentuk investasi yang berkelanjutan karena lebih menjamin pencapaian hasil individu semua peserta dan pada akhirnya akan lebih mendukung pencapaian tujuan perusahaan yang didukung oleh topik pelatihan tersebut.